Situasi yang paling tidak diinginkan dalam mengejar penjahat, yaitu tersangka adalah seorang ahli parkour. Dia dengan cepat turun dari tembok dengan tangannya, kemudian melompat mundur dan mendarat dengan mantap. Mike mencoba untuk turun, tetapi hampir tergelincir dan jatuh. Dia segera memanggil rekan timnya untuk mengejar. Tersangka melaju cepat di sepanjang garasi, meluncur menyamping dan menendang dinding untuk bertahan. Kemudian turun dari dinding dengan cepat, melompat jauh dengan satu kaki dan berlari ke jalan besar. Mike melihat tersangka berlari keluar dari pandangannya. Segera melompat ke pohon kelapa dengan menendang dinding, meluncur turun dengan memeluk batang pohon. Tersangka saat ini sudah berlari ke jalan besar. Achong juga datang dari depan untuk memotong jalannya. Tersangka menyadari situasi tidak menguntungkan dan mengubah arah, mendaki dinding dan berputar dengan tangan untuk menyeimbangkan. Dalam sekejap masuk ke lorong bangunan. Semakin banyak rintangan, semakin menguntungkannya. Dengan berlari, dia melompat dan melewati truk forklift. Tidak disangka Achong datang untuk menghalangi dari depan. Dia segera menggunakan gerakan bulan, kemudian melompat menyamping untuk mencapai tangga darurat. Dia melompat dengan presisi di antara bangunan. Akhirnya menemukan sebuah pintu dengan susah payah. Namun ia menemukan pintu tertutup rapat. Namun Master tidak pernah mengeluh tentang lingkungan. Baginya, dimanapun dia ingin pergi, itu adalah jalan. Dia melompat jauh dengan satu kaki dan memecahkan jendela. Orang tersebut kemudian masuk ke bangunan lain. Mike mengikutinya tanpa ragu. Dia dengan cekatan melompat masuk ke dalam bangunan. Dia mengejarnya sampai ke atap. Pelaku melompat jauh dengan satu kaki dan berguling saat mendarat, berhasil menembus ke atap bangunan lain. Mike mengikuti jejaknya dengan cermat. Namun, saat mendarat, dia membuat kesalahan. Luka yang belum sembuh meletus. Dia langsung tergeletak tak bergerak di tanah. Akhirnya, dia memberitahu Acheng bahwa pelaku melarikan diri ke barat. Acheng segera mengambil alih. Hari ini harus menangkap anak ini. Namun melihat gerakan pelaku, sepertinya dia hanya bermain-main dengan polisi. Tidak percaya, lihat saja, dia melompat jauh dan mendaki dinding di udara. Bahkan melompati atap dan dinding seperti ini. Dia turun cepat melalui tangga pemadam kebakaran. Dia melompat ke atas tembok rendah dengan satu loncatan. Berjalan cepat seimbang di atas dinding. Kemudian melompat dan mendarat dengan mantap. Saat ini, Lao Hei dan Kono juga berkendara ke sana. Beruntungnya bertabrakan langsung dengan tersangka. Tapi anak ini begitu gesit, tidak seperti manusia. Melompat sambil berguling, berpadu dengan loncatan monyet untuk menyeberangi tiang dengan cepat. Dalam sekejap, ia berhasil melesat jauh meninggalkan para pengejar. Melakukan loncatan ganda yang sulit seperti gerakan kera, sehingga dapat memotong jalan berliku sekitar 10 meter. Namun sayangnya, si tua hitam tidak bermain fair. Dia kembali menghalangi jalan dengan mobilnya. Anak ini melirik ke arah teman sebelahnya. Lalu dengan bernyanyi dan melompat, ia memanjat ke atas. Dalam sekejap, si tua hitam mengedipkan mata. Tersangka sudah memanjat ke puncak dan masuk ke sebuah hotel. Ketika Kono dan Acheng mengejarnya, tidak ada lagi jejak tersangka di sana. Mereka segera menemui manajer lobi, meminta departemen keamanan untuk bekerja sama dengan polisi untuk mengamankan hotel, dan memberitahu semua tamu untuk mengunci pintu dan jendela. Mereka akan menangkap burung dengan perangkap. Polisi memeriksa semua lift. Mereka menemukan satu lift berhenti di lantai 17 tanpa respons. Ketika mereka sampai di lantai 17 dan membuka pintu lift, tersangka sudah melarikan diri dari atas. Mike segera berlari ke lantai atas. Saya kebetulan melihatnya keluar dari lift. Anak ini ingin turun tapi diblokir oleh Acheng. Akhirnya, dengan nekat, ia langsung menuju ke atas. Sementara melihat sekelompok polisi terus mengejarnya dari belakang, dia memutuskan dengan tegas untuk mendorong lebih keras lagi. Mike yang mengikutinya juga terpikir untuk melompat, namun Denny dengan keras menghentikannya. Sekarang bebeknya batal. Saat ini, Mike juga merasa ketakutan. Kalau bukan karena teriakan Denny, dia pasti juga akan jatuh seperti pancake. Pada saat itu, seluruh anggota tim khusus sudah berkumpul. Lao Hei datang tepat pada waktunya.